pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, ketua kelasnya pimpin ya. Oke, menyanyikan Indonesia Raya selesai. Sekarang siapa yang pagi ini belum sarapan? Ayo tunjuk tangan. Wah, udah sarapan semua ya, pintar. Dalam melaksanakan kegiatan pagi hari, alangkah baiknya kita harus sarapan terlebih dahulu agar ilmu yang ingin dicapai dapat masuk ke otak dengan baik. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillah, sehat terus ya kalian di musim yang sekarang ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oke, baik. Setelah absen atau mengisi daftar kehadiran, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu hewan, apa itu tumbuhan. Jadi, apakah hewan itu? Ya, pintar. Kalian masih ingat ya berarti. Kemudian, saat ini kita akan membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa sih hewan-hewan yang makanannya tumbuhan atau makanannya sama daging atau bisa keduanya, yaitu tumbuhan dan hewan atau daging. Sebelum kita membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, terlebih dahulu Ibu akan menyebutkan tentang tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk mengetahui golongan hewan. Yang kedua, siswa diharapkan untuk mampu menyebutkan nama hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan makanan dari hewan yang disebutkan tadi. Oke, baik. Kali ini kita langsung masuk ke materi ya. Yang pertama, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yaitu herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan itu apa? Rumput, daun, itu termasuk tumbuhan. Hewan yang termasuk herbivora ada dari burung merpati, burung beo, burung nuri, burung kakatua. Kalau dari mamalia itu apa? Mamalia itu hewan yang menyusui. Misalnya kambing, kerbau, sapi, kelinci, kuda, itu termasuk hewan mamalia. Selanjutnya ada dari serangga, misalnya capung, belalang, dan walang sangit. Hewan mamalia ini yang makan tumbuhan memiliki gigi seri tajam, tidak bertaring, dan gigi gerahamnya bergelombang. Sedangkan kalau jenis burung, paruhnya memiliki ujung yang runcing, tetapi tidak terlalu panjang. Sedangkan kalau burung pemakan madu memiliki paruh yang sangat panjang untuk menembus bunga dan menghisap madu. Hewan ini yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti buah disebutnya frutivora. Selanjutnya yang kedua yaitu karnivora. Karnivora adalah binatang yang memakan daging atau memakan hewan lain. Bisa juga dia memakan samanya. Hewan ini memiliki taring yang tajam untuk mengunyah atau merobek makanannya. Hewan-hewan ini misalnya burung apa saja? Ada burung elang, burung raja wali, dan burung hantu. Kalau dari jenis mamalia ada harimau, ada singa, ada serigala. Kalau dari serangga ada nyamuk dan laba-laba. Nyamuk menghisap apa? Menghisap darah. Tidak hanya itu saja, selanjutnya ada dari bangsa reptil, misalnya ular, komodo, bunglon, dan toke. Dia pemakan hewan juga. Ada dari bangsa ikan. Kalian tahu ikan hiu? Nah, ikan hiu itu dia pemakan
hewan lain juga atau pemakan daging, dia juga bisa makan manusia loh. Makanya hati-hati kalau lagi bermain di laut. Selanjutnya ada ikan arwana dan ikan lohan. Burung pemangsa ini memiliki paruh yang kuat, runcing, serta cakar yang kuat untuk mencengkram mangsanya agar tidak lari. Kalau burung bangau memiliki paruh dengan bagian bawah berongga, digunakan untuk menjaring makanannya seperti ikan. Ikan adalah makanan burung bangau. Hewan karnivora yang hanya memakan serangga disebutnya adalah insektivora. Pemakan tumbuhan sudah, pemakan daging atau pemakan hewan lain sudah. Yang ketiga yaitu omnivora. Omnivora adalah golongan hewan yang memakan keduanya, yaitu tumbuhan dan juga memakan hewan lain. Misalnya apa? Misalnya beruang, musang, ayam, babi, itik, burung jalak, dan kutilang. Hewan ini juga ada yang makan bangkai, misalnya biawak dan burung nasar. Oke, baik. Setelah penjelasan Ibu tadi, jadi ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3-4 orang. Kalian buat kelompok tapi jangan berisik, oke? Sudah bikin kelompok? Sudah, pintar. Kalian pintar dalam membentuk kelompok dengan tidak berisik. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja siswa yang harus diisi oleh setiap kelompok. Oke, baik. Jadi di tangan Ibu sudah ada lembar kerja siswa atau LKS yang isinya adalah tabel berisi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang ada 3 tadi. Nanti kalian isi LKS ini bersama teman-teman kalian dalam satu kelompok. Kemudian nanti perwakilan dari kelompok kalian akan mempresentasikan atau membacakan hasil lembar kerja kalian di depan kelas. Oke, Ibu kasih ya. Sekarang kalian boleh mengerjakan. Ibu kasih waktu sampai pukul 8.15. Oke, jangan berisik dan kalian harus mengerjakan bersama kelompoknya. Jika sudah, nanti presentasikan ke depan ya. Oke, baik. Semua sudah selesai? Sudah, pintar. Jadi siapa yang kelompoknya mau presentasi terlebih dahulu? Ya, kelompoknya Adel ya. Kelompoknya Adel presentasi terlebih dahulu. Nanti untuk teman-teman yang lain bisa memberikan pertanyaan atau bertanya kepada kelompok Adel jika tidak atau kurang paham tentang materi ini. Oke, baik. Terima kasih kelompok Adel. Ada yang ingin bertanya? Iya, pertanyaannya apa? Hewan apa saja yang termasuk omnivora? Ayo kelompok Adel jawab. Iya, betul. Yang termasuk omnivora ada ayam, ada itik, ada babi. Pintar. Selanjutnya kelompok lain. Siapa kelompoknya? Oh, kelompoknya Fajar. Iya, silahkan maju perwakilannya. Iya. Jadi ada yang ingin bertanya tentang dari kelompok Fajar? Oh, tidak ada. Oke, baik. Jadi, hewan-hewan yang termasuk dalam kategori herbivora yaitu pemakan tumbuhan. Selanjutnya, hewan yang tergolong karnivora adalah hewan yang pemakan daging atau hewan lainnya. Sedangkan hewan omnivora adalah hewan yang memakan keduanya, yaitu tumbuhan dan hewan lain atau daging. Ya, setelah mempresentasikannya, nanti lembar kerja tersebut dikumpulkan kembali ke Ibu ya. Ya, baik. Jadi penggolongan hewan ini berguna agar kalian tahu bagaimana atau apa saja hewan-hewan pemakan rumput. Apa saja pemakan rumput? Iya, kambing termasuk makan rumput. Kalau pemakan daging apa saja?
Burung elang, pintar. Kalau pemakan keduanya, burung kutilang. Pintar ya anak-anak ibu. Oke, baik. Jadi, kesimpulan dari materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya adalah hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan seperti burung beo, burung merpati, sapi, kuda, dan capung. Sedangkan yang termasuk kategori karnivora adalah hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Contohnya adalah singa, harimau, burung hantu, nyamuk, dan pemakan keduanya atau omnivora. Contohnya adalah babi, ayam, itik. Dari materi ini kita dapat mengetahui bahwa dari banyaknya hewan yang ada di dunia, mereka memiliki ciri-ciri khusus dan makanan-makanan khusus. Tidak semua hewan makanannya sama. Seperti sapi tidak mungkin memakan sapi, atau itik memakan rumput. Itik makan rumput dan atau memakan hewan lain yang lebih kecil. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya tentang materi ini jika masih belum dimengerti? Sepertinya sudah mengerti semua. Nanti jika tidak mengerti, boleh ditanyakan kembali ya. Kalian semua hebat, kalian semua pintar dalam menjawab ini. Kita beri tepuk tangan semuanya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu sudahi pertemuan kita kali ini. Semoga semuanya dapat mengerti dengan baik materi ini. Sebelum kita pulang, angka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.